Halo guys, kembali lagi dengan saya Farhan Jibran. Pada kesempatan kali ini, saya akan nge-share kepada teman-teman terkait dengan minimum viable product in developing digital innovation. Dan di sini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan dan juga pengalaman di mana kami juga sedang membangun sebuah jasa layanan di bidang digital innovation. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita bahas satu persatu terkait dengan mengapa MVP dan MVP validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Dan nantinya saya akan jelaskan dengan contoh. Yang kedua, kita juga akan bahas terkait dengan bagaimana cara mengembangkan MVP, lalu kita akan jelaskan juga dengan contohnya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara melakukan MVP validation dan jelaskan perubahan MVP yang terjadi karena temuan MVP validation awal. Jelaskan dengan contoh. Nah, ini juga akan kita bahas nantinya karena pastinya dalam mengembangkan sebuah produk pasti ada hambatan dan juga tantangan yang akan kita hadapi. Maka oleh karena itu mungkin terjadinya perubahan-perubahan terhadap jasa ataupun usaha yang sedang kita kembangkan. Mari kita kupas lebih lanjut. Nah, yang pertama, minimum viable product. MVP itu adalah sebuah produk dengan fitur-fitur dasar yang memiliki kegunaan tinggi meski bentuknya belum terlalu canggih ataupun belum terlalu wah gitu ya. Nah, MVP sengaja dibuat untuk menarik perhatian pengguna ataupun customer. Tujuannya adalah untuk memvalidasi ide bisnis, kemudian mempelajari pengalaman pengguna dan mendapatkan feedback terkait produk yang sedang kita kembangkan. Nah, dengan begitu nantinya produk bisa dikembangkan dengan lebih eh, efisien dan juga baik. Nah, kemudian, nah mungkin istilah minimum viable product ini pertama kali muncul itu adalah dalam sebuah buku Lean Startup karyanya Eric Ries. MVP merupakan rangkaian penting dalam product development. Nah, jadi khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan startup gitu ya. Nah, jadi memang sayangnya betapa besar manfaat MVP. Secara garis besar MVP itu berguna untuk, nah yang pertama itu adalah menjaga fokus pengembangan produk ke fitur-fitur utama. Kemudian membantu perusahaan lebih memahami kebutuhan target pasar, kemudian menguji potensi keberhasilan produk di pasar secara langsung, kemudian meminimalisasi risiko kerugian akibat meluncurkan produk yang kurang tepat. Nah, jadi pentingnya kita meminimalisasikan risiko sebelum produk benar-benar kita luncurkan dengan sumber daya yang mungkin lebih besar gitu ya. Kemudian menghemat biaya produksi sudah pasti, kemudian menerima feedback dari target pasar secara cepat untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, kemudian karena minimum viable product hanya menawarkan fitur dasar saja, nah jadi investasi yang perusahaan ataupun kita keluarkan itu jauh lebih minim, baik dari segi waktu, sumber daya, hingga potensi kegagalan produk. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi contoh penerapan yang kami lakukan yaitu pada sebuah jasa layanan yang kami beri nama yaitu Antar. Nah, jadi Antar ini menggunakan metode minimum viable product concierge MVP. Nah, di mana uh, concierge MVP ini adalah merupakan produk digital yang dihasilkan uh, lewat pengalaman manual. Tujuannya adalah untuk lebih memahami apa yang calon customer hadapi. Lalu dengan cara terjun langsung ke lapangan ataupun observasi, katakanlah kita ingin membuat sebuah aplikasi kasir misalnya. Nah, sebelum membuat produk, kita coba dulu nih, lakukan transaksi secara manual. Dengan kata lain, merasakan interaksi secara langsung terhadap manusia dan proses yang terjadi di atas meja kasir. Atau dengan contoh yang kita punya adalah Antar ini adalah menawarkan layanan pengantaran barang dan makanan kepada penghuni kantor
dan apartemen untuk mempermudah dan memberikan solusi praktis dalam kesulitan yang dialami. Kemudian membantu menyebarkan terkait adanya layanan ini kepada karyawan yang ada di gedung kantor Menara 165 tentang layanan antar yang kami kembangkan serta untuk menguji kepada pengguna terkait jasa layanan ini. Nah, inilah eh, hal-hal yang kami lakukan. Kami menggunakan metode concierge MVP untuk kemudian terjun langsung kepada pengguna secara manual untuk bisa mereka lakukan pengujian gitu ya. Kemudian yang juga harus kita pahami itu adalah pasti dalam MVP itu adalah market size dan juga MVP method. Apa sih yang ada di dalamnya itu? Ini seperti yang ada di gambar lingkaran itu ya. Dan di lingkaran paling besar ada TAM, lalu di dalamnya ada SAM, dan di dalamnya lagi ada target market. Nah, apa sih TAM itu? Nah, TAM itu adalah total available market. Nah, itu adalah membantu kita untuk memahami ukuran total pasar potensial untuk produk ataupun layanan yang sedang kita kembangkan. Kemudian di dalamnya ada SAM. Nah, saham ini adalah serviceable available market. Nah, ini adalah mengidentifikasi segmen pasar yang secara realistis dapat dijangkau oleh perusahaan, membantu dalam menetapkan target pasar yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi TAM kami itu adalah di Cilandak atau lebih tepatnya TB Simatupang, kemudian SAM kami El Nusa dan Nara 165. Nah, ini lebih dipersempit lagi. Dan target market. Nah, target market ini adalah suatu hal yang makin dipersempit lagi dari TAM dan juga SAM, yaitu Menara 165 yang terletak di Jalan TB Simatupang, bertetangga dengan gedung kantor El Nusa. Nah, MVP method yang kami gunakan adalah concierge seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian bagaimana membangun dan mengembangkan MVP serta contohnya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengadakan riset pasar dan temukan masalah. Nah, di bawah seperti tabel yang kita lihat ya. Nah, ini adalah tugas ataupun hal yang kami lakukan untuk kemudian kami menemukan masalah-masalah yang ada di lapangan gitu ya. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah riset pasar sehingga gambaran kita terhadap pasar serta kebutuhan target customer itu semakin jelas. Nah, di sini kami melakukan riset secara riset primer gitu ya. Jadi fokus pada informasi langsung dari calon konsumen terdiri dari riset kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, dari riset di atas kemudian kita akan mendapatkan gambaran lebih tentang perilaku sehingga hambatan target pasar dalam melakukan sesuatu, entah prosedur, desain, malfungsi, malfungsi produk, dan juga semisalnya. Dan kemudian, setelah kita ada riset, kemudian kita pikirkan value proposition. Nah, seperti yang di bawah, ya, sudah terlihat value proposition canvas yang kami uh, buat. Nah, jadi ini gunanya apa sih sebenarnya? Nah, jadi value proposition adalah tahapan yang sangat penting dalam membuat MVP. Kenapa? Karena ini merupakan alat untuk membantu memastikan suatu produk ataupun layanan menjawab kebutuhan calon pelanggan ataupun calon customer kita. Nah, menggunakan value proposition ini kita mampu merumuskan detail produk spesifik yang target pasar dibutuhkan, mulai dari fitur, benefit, hingga pengalaman pelanggan. Nah, itu yang akan kita dapatkan. Kemudian, yang ketiga adalah petakan sales funnel. Nah, ini adalah untuk memperkuat pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Kita akan menyelidiki tahapan apa saja yang dilalui pelanggan untuk menuju keputusan ia membeli. Nah, jadi misalnya MVP kami adalah layanan pengantaran barang dan makanan. Jadi sebelum rilis ke pasar, kita pahami dulu nih dari awal sampai akhir bagaimana target pasar kita itu ataupun calon customer kita itu akan menemukan situs sampai menggunakan jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi kita harus memahami dulu nih bagaimana proses dari awal sampai akhir sehingga membuat mereka untuk memutuskan membeli eh, produk ataupun layanannya kita. Kemudian yang keempat adalah prioritaskan fitur MVP dan testing. Nah, di sini kita sudah memahami target pasar dan rancangan fitur minimum viable product ataupun MVP. Tapi agar produk kita bisa fokus menyelesaikan masalah utama pelanggan, kita juga perlu memprioritaskan fiturnya. Pastikan produk
ataupun layanan tersebut menjawab karakteristik MVP yang tepat. Misalnya adalah memuat inti utama ide, kemudian biaya produksi yang rendah, kemudian mengandung value yang pelanggan butuhkan ataupun inginkan, kemudian yang terakhir memiliki ruang yang untuk iterasi ataupun pengembangan di masa depan. Nah, untuk menentukan fitur mana yang harus kita utamakan ataupun yang harus kita prioritaskan, kita harus melakukan testing prototype terhadap orang lain dan mendapatkan feedback dari hasil testing itu mengenai prototipe yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah semuanya clear, barulah kemudian kita luncurkan MVP tersebut. Nah, sekarang saatnya meluncurkan MVP. Ingat, minimum viable product bukanlah produk yang sempurna, melainkan produk yang sederhana namun memuat fitur-fitur inti ataupun penting di sana. Nah, kita membangun MVP adalah bukan untuk menghasilkan untung setinggi mungkin, melainkan untuk mengumpulkan insight sedalam mungkin. Jadi, yang terpenting adalah bagaimana produk kita ini direspon oleh target pasar kita. Kemudian baru kita melakukan BML atau Build Measure Learning. Nah, jadi tugas kita belum selesai sampai di situ saja. Setelah MVP kita luncurkan, baru kemudian kita melakukan BML ini. Nah, BML ini adalah siklus untuk membangun produk, mengukur indikator kepuasan pelanggan pastinya, dan performa produk untuk kemudian dipelajari. Tentunya jangan lupa kumpulkan feedback sebanyak-banyaknya dari konsumen. Dari hasil siklus BML ini, selanjutnya bandingkan dengan hipotesis ataupun dugaan dan testing. Analisis ini bisa kita jadikan bahan untuk strategi ke depannya. Apakah ada yang kurang? Mari kita lakukan evaluasi ataupun koreksi dengan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir adalah pivot strategi. Nah, jadi sampai sini kita sudah mendapatkan pemahaman mendetail tentang keberhasilan pelayanan ataupun produk yang kita kembangkan. Nah, entah itu sukses ataupun gagal, MVP dalam bisnis memberikan kita apakah perusahaan kita itu berjalan ke arah yang tepat ataupun ke arah yang salah. Lalu, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Jika performa MVP kurang memuaskan, ayo kita lakukan pivot pada strategi kita itu ataupun perubahan pada strategi kita itu. Artinya, kita perlu mengubah eh, strategi dengan tetap mengejar tujuan yang sama, kemudian ulangi kembali dari awal cara membuat MVP dalam bisnis. Nah, namun jika MVP kita terbilang sukses, sempurnakan sisi-sisi yang masih sekiranya kurang dan luncurkan produk final yang sudah matang. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam membangun dan mengembangkan MVP serta berbagai contoh yang sudah saya berikan tadinya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita dalam melakukan MVP? Nah, dalam layar ini sudah kita lihat ya, growth hacking dan digital marketing, dan lalu kita lihat di bawahnya ada acquisition, kemudian activation, retention, revenue, dan referral. Apa sih acquisition itu? Dari bagaimana kita melakukan MVP dari tahap acquisition sehingga menuju kepada referral ataupun revenue. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini ada sebelah kanan kita lihat ya, ada digital marketer, kemudian growth hacker. Dan saya akan menjelaskan mulai dari acquisition. Nah, apa sih acquisition itu? Nah, ini penting untuk kita pahami bahwasanya acquisition itu adalah tahap yang bertujuan untuk menarik dan memperoleh pengguna ataupun pelanggan baru untuk suatu produk ataupun layanan yang sedang kita kembangkan. Growth hacking menggunakan berbagai strategi untuk menghasilkan traffic atau dan acquisition. Caranya adalah beragam sekali. Misalnya dengan melalui SEO, social media marketing, content marketing, paid search ataupun viral dan campaigns. Nah, itu yang harus kita lakukan bagaimana kita mengakuisisi uh, pelanggan pertama itu dengan berbagai gesekan ya yang kita pahami dengan traffic sehingga kemudian dari tahap acquisition ini orang kemudian melakukan pada tahap activation. Nah, activation ini apa? Merupakan proses mengubah pengguna yang diperoleh menjadi pengguna yang aktif, ya. Jadi pada tahap ini pengguna dibimbing untuk memahami nilai dari suatu produk ataupun layanan dengan membantu pengguna memahami manfaat dan nilai yang ditawarkan produk.
growth hacking dapat meningkatkan kemungkinan retensi. Nah, ini adalah pada tahap selanjutnya. Kemudian, mari kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu retensi ataupun retention. Nah, ini bertujuan untuk membuat pengguna tetap terlibat dan puas dengan produk atau layanan dalam jangka panjang ya. Jadi growth hacking ini menerapkan strategi untuk mengurangi tingkat churn dan meningkatkan loyalitas pengguna. Misalnya melalui target email, marketing, notifikasi dalam aplikasi, ataupun memanfaatkan feedback dari pengguna. Dengan memelihara hubungan yang kuat dengan pengguna yang ada, mereka dapat semakin tertarik dan bahkan menjadi pelanggan yang setia. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kemudian setelah retention, kemudian pada tahap selanjutnya adalah referral. Nah, jadi ini adalah bertujuan untuk mendorong pengguna yang ada untuk merujuk produk atau layanan kepada orang lain. Pada tahap ini, growth hacking dapat memanfaatkan word of mouth dan social sharing untuk mendorong pertumbuhan organik dengan menerapkan program referral. Growth hacking dapat meningkatkan jangkauan brand secara signifikan karena memanfaatkan networking yang sudah ada. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah revenue. Nah, dari tahap revenue berfokus pada monetisasi basis pengguna untuk memaksimalkan nilai finansial setiap pengguna. Untuk menghasilkan revenue, growth hacking dapat menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan conversion rate pengguna, misalnya dengan cross-selling dan upselling. Nah, itulah yang harus kita lakukan bagaimana kita dalam melakukan MVP dengan growth hacking dan juga digital marketing agar pada saat kita terjun ke lapangan ataupun observasi langsung ke lapangan, pada saat pengujian MVP ini kita berhasil dengan melakukan acquisition, activation, retention, referral, dan kemudian yang terakhir adalah kita mendapatkan revenue ataupun keuntungan yang kita inginkan. Nah, kemudian perubahan yang terjadi ketika proses mengembangkan MVP. Nah, jadi teman-teman, permisal sekalian, bahwasannya pasti dalam pelayanan ataupun produk yang kita kembangkan, pasti di tengah jalan, pasti kita mengalami sebuah hambatan ataupun tantangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah saya jelaskan tadinya, kita harus melakukan pivot ataupun perubahan strategi pada bisnis ataupun usaha yang sedang kita kembangkan. Nah, pada kasus ini, pada kasus layanan yang kami kembangkan yaitu Antar, kami melakukan perubahan strategi dari yang awalnya cuma melakukan pengantaran untuk layanan makanan, tetapi karena sedang dalam bulan Ramadan dan mayoritas penghuni Menara 165 adalah Islam, maka kami melakukan pivot dengan menambah layanan pengantaran barang atau paket dari gudang paket gedung kantor atau apartemen. Nah, dari di mana yang pertamanya kami hanya melakukan layanan pengantaran terhadap makanan ataupun minuman, karena pada saat itu bulan puasa, kami melakukan pivot. Pivot di mana kami juga melakukan pengantaran terhadap paket yang ada di gudang paket di gedung menara uh, ataupun kantor ataupun apartemen. Nah, itulah yang kami lakukan ataupun perubahan yang terjadi ketika proses mengembangkan MVP. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait bagaimana kita mengembangkan MVP dalam digital innovation. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya Farhan Zibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.